Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita kembali niat mengaji. Yang pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua untuk menghilangkan kebodohan di dalam diri kita. Dan yang ketiga diniatkan untuk bakti kita kepada orang tua. Kita lanjutkan dari yang kemarin tentang hak muslim dengan muslim yang lain. Dan saat ini kita lanjut masuk kepada tentang syukur nikmat yang diajarkan oleh Rasul, agar kita selalu menghargai apapun yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tajdaru ni'matallahi alaikum. Muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada siapa manusia yang ada di bawahmu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan kamu melihat kepada siapapun yang ada di atasmu. Nah, kenapa kita diajarkan untuk selalu memandang yang ada di bawah kita? Agar kenapa? Agar nikmat yang Allah sudah berikan kepada diri kita, kondisi, keadaan yang sudah Allah berikan kepada diri kita, ketika kita memandang kepada orang yang ada di bawah kita, maka akan bertambah syukur kita kepada Allah. Misalkan, saat ini kita hanya mampu memiliki kendaraan sepeda motor. Ketika kita melihat orang yang di bawah kita yang hanya memiliki sepeda, maka di sini kita patut untuk bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah masih memiliki motor, sedangkan ada yang di bawah saya hanya memiliki sepeda. Alhamdulillah sudah bangun rumah walaupun kecil, sedangkan ada yang di bawah kita yang masih ngontrak. Ada yang di bawah kita yang bahkan tidak memiliki rumah. Di sini kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk bersyukur akan nikmat yang sudah Allah berikan kepada diri kita. Dengan salah satu caranya memandang orang lain yang ada di bawah kita, agar kita tidak banyak mengeluh. Ya Allah, hidup begini amat. Ya Allah, makan susah. Tapi ada lagi yang lebih susah dari kita. Ketika mau kita memandang atau menjadikan yang di bawah kita ini sebagai motivasi diri kita untuk mensyukuri akan apa yang sudah Allah berikan kepada diri kita. Kenapa Nabi sambungkan dengan wala tanzuru ila man huwa fawqakum? Jangan kamu melihat kepada siapapun yang ada di atas kamu. Kalau kita selalu memandang orang yang ada di atas kita, oh mereka punya mobil, oh mereka rumahnya gede, oh mereka kendaraan fasilitasnya serba ada, pasti kita akan mengeluh. Pasti yang disebut kufur nikmat itu akan ada pada diri kita. Kalau kita jadikan orang yang di atas kita itu sebagai garis nikmat atau perbedaan-perbedaan antara kita dengan orang lain, maka hidup kita akan banyak mengeluh. Ya Allah, dia mah enak punya mobil, saya cuma punya sepeda motor. Ya Allah, dia mah enak rumahnya udah gak kebocoran, saya mah masih bocor. Maka apa yang Allah sudah berikan kepada diri kita, pasti kita tidak mampu untuk menghargainya. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita untuk pintar-pintar mensyukuri nikmat dengan melihat orang siapapun yang ada di bawah kita, agar kita apa? Fahuwa ajdaru alla tajdaru ni'matallahi alaikum. Agar diri kita tidak menganggap remeh,
tidak menganggap ringan apapun nikmat yang sudah Allah berikan kepada diri kita. Sekecil apapun nikmat yang kita berikan menurut diri kita, itu adalah pemberian yang terbaik yang Allah berikan kepada diri kita. Jadi kita diajarkan untuk tidak banyak mengeluh, kita diajarkan untuk selalu bersyukur dengan kondisi dan keadaan apapun. Karena Allah yang maha tahu bagaimana keadaan diri kita, Allah yang maha tahu apa yang menjadi kebutuhan diri kita. Kalau hidup kita selalu mengeluh, bagaimana nikmat akan Allah tambah. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan, insya Allah akan Allah tambah nikmat-nikmat yang sudah kita dapat. Akan tapi kita mengeluh, kita kufur akan nikmat, kita tidak bersyukur dengan apa yang sudah Allah beri, bagaimana Allah mau memberikan, menambah nikmatnya kepada kita? Yang dikasih aja tidak kita syukuri gitu. Jadi dari hadis ini, ayo sudah saatnya kita mensyukuri apapun yang sudah Allah berikan. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak menganggap diri kita ini tidak mampu, atau ayo kita harus seperti mereka. Oh tidak seperti itu. Ada hal yang menjadikan manusia itu menjadi motivasi kita, yaitu untuk ketaatan. Tapi untuk urusan nikmat, urusan kehidupan, Nabi mengajarkan kita untuk memandang yang lebih rendah, agar kita selalu ada di jalannya Allah, dan hati kita tidak rusak, mata kita tidak rusak, pikiran kita tidak suzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah siapa yang ada di bawahmu, agar kamu selalu bersyukur kepada Allah dengan apa yang sudah kita miliki. Dan jangan pernah melihat siapa yang ada di atasmu dengan urusan dunia, dengan urusan kenikmatan-kenikmatan yang sudah dijatahkan kepada manusia-manusia semua, agar diri kita tidak menganggap remeh akan pemberian-pemberian yang sudah Allah berikan kepada diri kita. Jadi nikmati apa yang sudah Allah kasih, terus berdoa, terus meminta kepada Allah dengan mensyukuri, dan insya Allah akan ditambah yang lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan senantiasa diperbaiki hidup kita, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dimudahkan dalam ibadah kepada Allah, disibukkan dalam taat kepada Allah dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat sekali lagi, lihatlah siapapun yang ada di bawah kita, dan jangan pernah melihat siapapun yang ada di atas kita, agar kita tidak menganggap remeh, tidak menganggap ringan, tidak menggampangkan apapun nikmat yang sudah Allah berikan kepada diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata yang salah bisa dipertanyakan, bisa yang utama minta dibukakan pintunya.